Nama saya Rani. Saya berasal dari desa kecil di pinggir kabupaten, tempat orang-orang kenal satu sama lain dan gosip lebih cepat menyebar daripada undangan hajatan. Saya sudah lama merantau ke kota untuk menjadi asisten rumah tangga, atau art, pekerjaan yang menurut saya jujur-jujur saja, capek iya, tapi rezekinya halal dan saya bisa membantu keluarga di kampung. 3 bulan lalu, saya kehilangan pekerjaan karena majikan lama pindah ke luar negeri. Jadi selama berhari-hari saya keliling mencari lowongan, mulai dari grup WhatsApp, koran bekas, sampai tanya teman sesama art. Tapi ya begitulah, susah. Kadang, kalau ada lowongan pun, gajinya kecil atau syaratnya aneh-aneh. Sampai suatu pagi, saya mendapat telepon dari sebuah agensi penyalur art tempat saya pernah mendaftar 2 tahun lalu. Suara perempuan di seberang sana terdengar formal tapi tergesa. "Bu Rani, ada lowongan mendesak. Pemilik rumah butuh art yang bisa mulai secepatnya. Tempatnya agak jauh dari kota, tapi gajinya lumayan." Saya langsung duduk tegak di tepi kasur kos yang sudah melengkung di bagian tengah. "Kerjaannya seperti apa, Bu?" "Rumah besar. Pemiliknya mantan anggota DPR. Namanya Tuan Darmawan," jawabnya. Saya mengangguk-angguk meski dia tidak bisa melihat. "Mantan DPR? Wih, pasti rumahnya bagus sekali. Gajinya juga mungkin stabil. Cuma satu yang agak aneh. Kenapa butuh cepat sekali? Kalau ibu bersedia, nanti sore bisa langsung survei rumahnya," katanya lagi. Tanpa pikir panjang, saya terima saja. Rezeki itu kadang datang tanpa mengetuk. Dan kalau kita terlalu banyak mikir, nanti hilang disambar orang lain. Sore itu, saya berangkat naik ojek online menuju alamat yang diberikan. Semakin jauh saya melaju, semakin jarang terlihat rumah penduduk. Jalanan mulai dipenuhi pepohonan besar yang menaungi kiri kanan. Matahari sore menerobos di sela ranting-ranting, menciptakan bayangan bergerak di atas aspal. Suasananya, ya, kalau saya boleh jujur, agak merinding juga. "Rumahnya besar banget, Bu," kata abang ojek sambil melihat GPS. "Tapi daerah sini memang sepi. Banyak rumah orang kaya, tapi nggak banyak yang ditempati." Saya hanya mengangguk, tidak mau mendramatisasi suasana yang dari tadi sudah kelihatan seram. Setelah hampir 40 menit perjalanan, kami sampai di depan sebuah gerbang besi besar yang dicat hitam kusam. Di puncak gerbang ada lambang keluarga berbentuk burung Garuda kecil. Mungkin dulu itu simbol kebanggaan. Bangunannya sendiri tidak terlihat dari luar, karena tertutup pagar tinggi dan pepohonan besar yang daunnya rimbun. Saat saya berdiri di depan gerbang, angin sore menyapu rambut saya, membawa aroma tanah lembab dan sesuatu yang, entahlah, seperti wangi kayu tua yang sudah lama tidak disentuh matahari. Saya tekan bel kecil di samping gerbang. Tidak lama kemudian, terdengar suara deritan berat, seperti besi karatan dipaksa bergerak. Gerbang terbuka perlahan, pelan sekali, seperti enggan. Seorang pria tua muncul dari dalam, mengenakan seragam penjaga berwarna abu-abu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah lama tidak percaya pada siapapun. "Kamu Rani, ya?" tanyanya. "Iya, Pak." "Masuk. Tuan sudah menunggu." Saya mengikuti pria tersebut masuk ke halaman. Begitu gerbang menutup di belakang saya, entah kenapa, dada saya terasa berat. Seperti ada udara berbeda di dalam pekarangan itu. Lebih dingin, lebih pekat, seperti memendam sesuatu. Rumahnya akhirnya terlihat begitu saya melewati pepohonan besar yang tumbuh semrawut. Bangunan 2 lantai, megah tapi terasa kosong. Catnya masih bagus, tapi entah kenapa rumah itu terlihat seperti seseorang yang tersenyum paksa padahal sedang sakit parah. Ada sesuatu yang tidak selaras. "Rumah ini kok sepi ya, Pak?" tanya saya basa-basi. Pak penjaga menoleh sedikit. "Memang sepi. Sudah lama begitu." "Kenapa?" "Karena rumah ini tidak suka keramaian." Saya berhenti melangkah. "Maksudnya?" Dia hanya menggeleng. "Nanti kamu akan tahu." Saya tidak sempat bertanya lagi karena di depan pintu sudah berdiri seorang pria berusia sekitar 50-an. Rambutnya dipenuhi uban, tapi tubuhnya masih tegap. Itulah Tuan Darmawan, mantan anggota DPR yang katanya dulunya sangat disegani. "Ibu Rani, silakan masuk," katanya ramah, walau suaranya terdengar serak dan sedikit lelah. Saat saya menjejakkan kaki pertama kali di dalam rumah itu, entah kenapa,
bulu kuduk saya langsung berdiri. Seperti ada mata tak terlihat yang memerhatikan saya dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Itulah awal dari semuanya. Awal dari kisah yang seharusnya tidak pernah saya jalani. Begitu saya melangkah masuk ke dalam rumah itu, kesan pertama yang muncul bukan mewahnya bangunan, bukan juga bersihnya lantai marmer yang mengilap, tapi hawa dingin. Dingin yang aneh. Bukan dingin AC, bukan dingin hujan, tapi dingin yang seperti merayap dari dalam tembok. Dingin yang membuat kulit saya seolah disentuh sesuatu yang tidak terlihat. Di ruang tamu, saya melihat barang-barang yang menurut saya pantas berada di rumah orang kaya. Lampu gantung kristal, sofa empuk warna krem, karpet tebal. Tapi semuanya terasa mati. Tak ada kehangatan. Seperti rumah itu tidak pernah benar-benar dihuni meskipun furniturnya lengkap. Tuan Darmawan menyilakan saya duduk sebentar sambil ia mengambilkan berkas pekerjaan. Namun mata saya tidak bisa diam. Saya melihat ke segala arah, mencoba mengenali bentuk ruangan. Di sebelah ruang tamu, ada sebuah lorong panjang. Lorong itu sebenarnya biasa saja. Lantainya marmer, dindingnya bersih. Ada beberapa lukisan tua tergantung di sisi kanan dan kiri. Tapi yang membuat saya heran, lorong itu gelap. Sangat gelap. Padahal saya bisa melihat ada lampu hias berjajar di langit-langit sepanjang lorong itu. Lampunya kenapa ya, Pak? Tanya saya pada penjaga rumah, Pak Hadi, yang berdiri tidak jauh dari saya. Pak Hadi memandang ke arah lorong lalu berbalik menghadap saya lagi. Seakan tidak ingin melihatnya terlalu lama. Itu lorong memang begitu. Lampunya sering diganti, tapi nggak mau menyala. Sering, nggak menyala? Saya mengulang, memastikan saya tidak salah dengar. Dia mengangguk pelan. Sudah berkali-kali diganti. Tukang listrik juga sudah dipanggil. Tapi setiap kali dinyalakan, pasti mati lagi. Entah kenapa. Saya menelan ludah. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul begitu saya melihat ujung lorong tersebut. Rasanya seperti melihat mulut gua gelap yang siap menelan siapapun yang mendekat. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat-lihat ruangan lain. Namun mata saya selalu kembali ke lorong itu. Dan semakin lama saya memperhatikan, saya sadar satu hal. Meski gelap, lorong itu tidak benar-benar hitam. Ada bayangan samar, bergerak. Seperti seseorang berdiri di tengah lorong lalu bergeser perlahan. Saya langsung memalingkan wajah. Jantung saya berdegup kencang. Tak lama kemudian, Tuan Darmawan kembali dengan berkas kontrak kerja. Ia menjelaskan aturan rumah itu, jadwal kerja, serta tugas-tugas dasar saya nanti. Semua terasa normal, kecuali satu bagian yang membuat saya menoleh kaget. Nanti kalau malam, ya Rani, tolong jangan lewat lorong itu sendirian. Saya spontan bertanya, kenapa, Pak? Gelap ya? Tuan Darmawan terdiam cukup lama, seolah sedang menimbang harus berkata jujur atau tidak. Akhirnya ia menghela napas. Lampunya memang gelap, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Saya menunggu kelanjutannya, tapi ia tidak melanjutkan. Justru Pak Hadi yang tiba-tiba berdehem seperti memberi kode agar Tuan Darmawan tidak bicara lebih banyak. Dengan terpaksa, saya tidak bertanya lagi. Tapi pikiran saya sudah berkelana kemana-mana. Setelah tanda tangan kontrak, saya diajak berkeliling rumah untuk mengenali ruangan-ruangan. Kami melewati ruang makan, dapur besar, taman belakang. Semuanya tampak wajar meskipun suasananya dingin dan sepi. Hingga akhirnya, kami kembali ke area dekat lorong itu. Saya tidak tahu apakah ini perasaan saya saja. Tapi begitu kami mendekat, hawa dingin semakin kuat. Seperti angin dari dalam kulkas terbuka. Padahal tidak ada jendela, tidak ada AC, dan tidak ada angin dari luar. Lampu-lampu di sekitar lorong berkedip sekali. Tik, tik. Saya berhenti melangkah. Pak, itu lampunya? Pak Hadi menjawab cepat. Sudah biasa. Jangan dipikirkan. Tapi bagaimana saya tidak memikirkannya? Lorong itu seolah punya hidup sendiri. Ada suara samar yang datang dari dalamnya. Seperti langkah kaki kecil, atau bisikan sangat halus. Tidak jelas, tapi cukup membuat tubuh saya menegang. Ketika saya mencoba menajamkan telinga, Pak Hadi langsung memanggil saya dengan nada tegas. Rani, ayo, jangan berdiri di situ. Saya menoleh. Kenapa, Pak? Pokoknya jangan lama-lama di depan lorong itu. Nadanya tidak main-main.
Ada ketakutan dalam suaranya. Bukan ketakutan biasa, tapi ketakutan yang sudah dipendam lama. Kami pun berjalan menjauh. Tapi sebelum berbelok, saya sempat melihat ujung lorong sekali lagi. Dan saya bersumpah, meski cahaya sangat minim, saya melihat sesuatu bergerak pelan dari balik kegelapan. Seperti seseorang berdiri diam sedang memperhatikan saya. Mulai hari itu, saya tahu satu hal. Lorong itu bukan sekadar lorong gelap. Lorong itu seperti mulut rumah. Dan mulut itu tidak pernah benar-benar kosong. Hari pertama saya resmi bekerja, suasananya masih terasa canggung. Saya berusaha menyesuaikan diri, sedangkan rumah itu rasanya sedang menilai saya. Aneh ya? Tapi begitulah perasaan saya. Seolah rumah itu adalah makhluk besar yang sedang mengamati setiap gerak-gerik saya. Rutinitas pagi saya berjalan seperti biasa. Menyapu, mengepel, merapikan ruang tamu, memeriksa persediaan di dapur. Sampai pada siang hari, Pak Hadi meminta saya mengecek kamar-kamar di lantai 2, memastikan semuanya bersih meskipun jarang digunakan. Lantai 2 lebih gelap dan lebih dingin dibandingkan lantai bawah. Langkah kaki saya menggema pelan di sepanjang koridor. Bau kayu tua dan debu tercium samar. Ada 6 kamar di lantai itu, dan semua pintunya tertutup. 5 kamar biasa saja, kosong, berdebu, tapi tidak ada yang aneh. Sesampainya di kamar terakhir, yang berada di ujung paling jauh, saya langsung merasa tidak nyaman. Pintu kamar itu berbeda dengan yang lain. Warnanya lebih tua, seperti kayu jati yang usianya puluhan tahun. Dan kuncinya, ini yang aneh, masih menggantung di lubang kuncinya, seolah sengaja dipasang tetapi tidak pernah dipakai. Saya berdiri di depan pintu itu cukup lama tanpa sadar, sampai saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Tepat saat saya hendak berbalik, dari balik pintu terdengar suara. Krek. Suara seperti sesuatu bergerak di dalam ruangan. Saya terpaku. Nafas saya tertahan. Saya tunggu beberapa detik, berharap itu hanya imajinasi saya. Lalu terdengar lagi. Krek, krek. Suara itu seperti benda kayu yang bergeser. Pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari dalam kamar yang katanya tidak pernah dibuka. Saya memberanikan diri menempelkan telinga ke pintu. Awalnya tidak terdengar apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, saya mendengar sesuatu yang membuat tenggorokan saya kering. Suara seseorang berbisik, pelan sekali, tapi dekat. Dekat sekali, seolah si pembisik berdiri tepat di balik pintu. Pergi. Saya menegakkan badan dengan cepat. Hati saya berdegup kencang. Saya mundur 1 langkah. Saya ingin memastikan apakah suara itu benar-benar suara manusia, atau hanya pikiran saya sendiri. Jadi saya mendekat lagi, lebih hati-hati. Hanya beberapa detik setelah saya menempelkan telinga. Atau kamu ikut kami? Kali ini bisikannya jelas. Sangat jelas. Suara berat, serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak minum air. Saya langsung meloncat mundur. Jantung saya rasanya mau pecah. Keringat dingin mengalir di punggung. Saya lari menuruni tangga dan hampir menabrak Pak Hadi di bawah. Napasmu kok kayak dikejar anjing liar? Katanya sambil memegang bahu saya. Saya dengar, ada suara dari kamar ujung. Pak, kata saya terbata-bata. Wajah Pak Hadi berubah. Aslinya wajah beliau memang keras. Tapi kali itu matanya tampak serius dan waspada. Kamar mana? Yang di ujung sebelah kanan. Yang pintunya tua itu. Pak Hadi terdiam beberapa detik. Lalu menarik napas panjang. Kamu dengar apa? Saya menelan ludah. Ada yang berbisik. Pak. Pak Hadi langsung menggeleng cepat. Kamu salah dengar. Saya yakin. Pak, tadi suaranya. Rani, potongnya. Nada suaranya tegas. Kamu salah dengar. Saya tahu itu bukan bantahan biasa. Itu bantahan orang yang sedang menutupi sesuatu. Tolong dengarkan saya, katanya lagi, lebih pelan. Di rumah ini, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu perhatikan. Jangan mendekat ke kamar itu. Jangan dengarkan kalau kamu mendengar apapun. Dan jangan sekali-kali membuka pintunya. Saya merinding. Memangnya kenapa, Pak? Pak Hadi memalingkan wajah, seperti tidak sanggup menjawab. Karena pintu itu tidak ditutup untuk menjaga sesuatu di luar.
tapi untuk menjaga sesuatu di dalam. Saya diam. Nafas saya tercekat. Sudah lama kamar itu dikunci? Saya bertanya pelan. Sejak keluarga Tuan Darmawan. Ia terhenti. Sudahlah. Pokoknya jangan ke sana lagi. Setelah itu ia pergi, meninggalkan saya dengan 1000 pertanyaan. Tapi malam itu, saat saya hendak tidur, saya kembali memikirkan kamar itu. Bisikan itu. Dan walau saya sudah menutup telinga dengan bantal, suara itu seperti kembali terngiang. Atau kamu ikut kami? Saya belum tahu apa yang menghuninya. Yang jelas, kamar itu bukan kamar biasa. Pintunya bukan sekadar pintu. Dan saya mulai merasa, rumah itu perlahan menampakkan wajah aslinya. Sejak kejadian suara dari kamar terkunci itu, saya berusaha bekerja seperti biasa, tapi pikiran saya tidak pernah tenang. Setiap kali saya berjalan melewati tangga menuju lantai 2, bulu kuduk saya berdiri otomatis. Seakan ada udara yang berubah menjadi lebih tebal setiap mendekati ujung koridor. Hari itu saya ditugaskan membersihkan ruang tamu besar yang jarang dipakai. Ruangan itu luas, dengan sofa-sofa mahal berwarna krem dan meja kaca yang terlihat seperti jarang disentuh. Bau kayu tua dan parfum bunga yang sudah lama pudar tercium samar-samar. Saat saya sedang mengangkat karpet kecil untuk disapukan, mata saya menangkap sesuatu yang tergeletak di lantai dekat rak pajangan, sebuah bingkai foto. Bingkai itu besar, terbuat dari kayu gelap yang dipernis mengkilap. Namun yang membuat saya berhenti adalah kondisinya yang tidak seharusnya. Kacanya pecah di sudut kanan bawah. Lapisan kayunya retak sedikit. Dan, yang membuat saya gemetar, foto di dalamnya dirobek. Bukan cuma terlipat atau kotor, tapi dirobek. Seperti ada yang sengaja mengoyaknya dengan jari-jari penuh amarah. Saya perlahan mengangkat bingkai itu. Di foto tersebut, tampak 3 orang berdiri tersenyum. Tuan Darmawan, seorang perempuan cantik berdandan rapi, dan seorang anak perempuan kecil usia sekitar 7 tahun. Namun bagian wajah perempuan dan anak kecil itu hilang, robek bersih. Hanya tubuh mereka saja yang tersisa. Saya langsung menegakkan badan dan menelan ludah. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Pelan-pelan saya mendekati Pak Hadi yang sedang memperbaiki lampu di dekat pintu. "Pak, ini apa ya?" tanya saya sambil menunjukkan bingkai tersebut. Pak Hadi berhenti bekerja. Matanya langsung mengecil. Wajahnya berubah tegang. Ia mengambil bingkai itu dari tangan saya dan menatapnya lama. Sangat lama. Seolah ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. "Ini siapa yang turunkan?" Suaranya rendah, hampir berbisik. "Saya menemukannya tergeletak di lantai. Pecah, Pak." Ia memeriksa lantai dan rak pajangan, seolah mencari tahu bagaimana bingkai itu bisa jatuh. "Tidak mungkin jatuh sendiri," gumamnya. "Kenapa nggak mungkin, Pak?" Pak Hadi menghela napas panjang. "Karena rak ini dibaut ke dinding. Kok, angin besar pun nggak akan bikin barang jatuh." Ia menatap foto itu lagi. "Dan ini, dirobek. Bukan rusak karena jatuh." Saya menelan ludah. Entah kenapa saya merasa rumah itu sedang memperlihatkan sesuatu, atau memperingatkan sesuatu. "Pak Hadi, ini keluarga Tuan, ya?" tanya saya ragu. Pak Hadi hanya mengangguk. "Istri dan anaknya." Saya menunggu ia menjelaskan lebih lanjut, tapi ia hanya diam. Matanya tidak lepas dari foto yang dirobek itu. Wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kenapa fotonya bisa begini, Pak?" Saya memberanikan diri. Kali ini ia menatap saya langsung. "Serius, Rani, ada hal-hal di rumah ini yang tidak boleh kamu tanya." "Tapi..." Saya bilang jangan tanya. Nada suaranya tegas. Saya langsung diam. Namun sebelum ia mengalihkan pandangan, saya sempat melihat sesuatu di mata pria tua itu. Sebuah ketakutan yang sangat dalam. Bukan takut pada orang, tapi takut pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia kemudian berjalan menuju rak, meletakkan bingkai foto itu kembali ke posisi semula, meski kacanya retak dan fotonya sudah rusak. Saya hendak pergi melanjutkan pekerjaan ketika tiba-tiba, duar, bingkai itu jatuh lagi. Kali ini jatuh tepat di kaki saya. Saya melonjak mundur. "Astaga!" seru saya. Pak Hadi memelototi bingkai itu. Wajahnya semakin pucat. "Ini tidak wajar." Ia melihat ke arah langit-langit, lalu ke dinding, seolah mencari sumber gangguan.
Tapi tidak ada apapun. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Tidak ada siapapun di ruangan itu selain kami berdua. Pak Hadi merunduk, mengambil bingkai itu dengan tangan bergetar. Lalu ia berbisik, pelan sekali, namun cukup untuk saya dengar. Jangan marah, saya akan taruh lagi. Saya merinding mendengar caranya bicara, seperti sedang memohon kepada seseorang yang tidak terlihat. Setelah itu, ia menoleh kepada saya. Tatapannya tajam. Rani, mulai sekarang, jangan sentuh barang apapun yang berhubungan dengan keluarga Tuan, termasuk foto-foto mereka. Saya mengangguk perlahan. Tapi, saya masih penasaran. Kenapa, Pak? Ia menutup mata sebentar, lalu menjawab dengan suara yang parau. Karena mereka bukan lagi bagian dari rumah ini. Mereka menghuni rumah ini. Saya langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa semua suara, lorong gelap, dan kamar terkunci mungkin punya kaitan dengan keluarga itu. Keluarga yang fotonya dirobek. Keluarga yang seolah ingin mengatakan sesuatu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya penuh dengan bayangan foto keluarga Tuan Darmawan yang dirobek, suara dari kamar terkunci, dan lorong gelap yang seolah mengawasi setiap langkah saya. Rasanya seperti rumah itu perlahan-lahan menarik saya masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya saya lihat. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara tap, tap, tap dari arah dapur. Awalnya saya pikir itu hanya tikus atau kucing liar. Tapi suara langkah itu terlalu teratur, terlalu pelan, terlalu manusia. Saya bangun, mengenakan sandal, dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Rumah itu gelap. Hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk dari jendela besar di lorong bawah. Hawa dingin langsung menyergap, membuat saya menggigil. Suara langkah itu masih terdengar. Tap, tap, tap. Semakin jelas. Semakin dekat. Saya berjalan perlahan menuju arah suara. Rasanya seperti sedang menapaki lantai es. Rumah itu begitu sunyi sampai suara napas sendiri terdengar keras. Ketika saya tiba di tikungan yang mengarah ke dapur, saya melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki. Jejak kaki basah. Seperti seseorang berjalan dengan kaki yang baru saja direndam air. Jejak itu memantulkan cahaya rembulan, membuatnya terlihat mengkilap dan dingin. Saya menelan ludah. Astaga, siapa yang jalan malam-malam begini? Jejak kaki itu kecil, seperti jejak kaki anak-anak. Bentuknya jelas, 5 jari, telapak mungil. Jejak itu berbaris memanjang dari arah lorong menuju dapur. Hati saya berdebar, tapi rasa penasaran lebih kuat. Saya mengikuti jejak kaki itu. Setiap langkah yang saya ambil membuat rumah itu terasa semakin sunyi, seperti seluruh bangunan sedang menahan napas. Sesampainya di dapur, saya mendapati ruangan itu gelap gulita. Hanya lampu kecil dekat kompor yang menyala redup. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan kulkas tua yang sudah lama tidak digunakan. Saya mendekat, menelusuri jejak itu dengan mata saya. Tapi sesuatu berubah. Jejak kaki yang tadinya basah, kini berubah menjadi merah. Bukan merah biasa, tapi merah darah segar. Saya tertegun. Ini apa? Saya memandang telapak jejak itu lebih dekat. Tidak salah. Itu darah. Masih kental. Jantung saya berdegup keras sampai telinga saya terasa berdenging. Tepat saat saya menatap jejak itu, kulkas tua di hadapan saya bergerak sedikit. Pintunya terbuka beberapa sentimeter dengan suara berderit panjang. Gerer. Saya mundur 1 langkah, tangan saya menutupi mulut. Pikiran saya bercampur aduk. Apakah ada binatang, pencuri, atau sesuatu yang lebih buruk? Kulkas itu terbuka lebih lebar. Perlahan-lahan, seperti ada yang mendorong dari dalam. Dari dalam kulkas, keluar embusan udara dingin bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Saya hampir muntah. Dengan tangan gemetar saya meraih gagang pintu kulkas, menelan rasa takut yang hampir menjerit, dan membuka pintunya sepenuhnya. Kosong. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali rak tua dan lapisan es tipis di dinding bagian belakang. Jejak darah hilang begitu saja ketika mencapai depan kulkas, seolah langkah terakhir masuk ke dalam kulkas lalu menghilang. Saya menggigil. Ini sudah tidak benar. Tiba-tiba, dari belakang saya terdengar suara kecil.
Seperti suara anak kecil tertawa pelan. Hihihi. Saya menoleh secepat kilat, tapi lorong gelap di belakang saya kosong. Tidak ada siapapun. Saya melangkah mundur, hampir terpeleset karena panik, dan berlari keluar dari dapur menuju kamar saya. Begitu sampai di kamar, saya mengunci pintu dan menutup wajah dengan kedua tangan. Napas saya berat, mata saya panas. Bukan karena ingin menangis, tapi karena saya merasa diperhatikan. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali terdengar. Tap, tap, tap. Kali ini tepat di depan kamar saya. Saya menahan napas, tidak berani bergerak bahkan 1 milimeter pun. Suara itu berhenti. Seng. Lalu terdengar suara lirih di balik pintu. Suara yang sangat pelan, seperti dari mulut anak kecil yang sedang bermain. Ikut aku. Saya langsung menutup telinga. Malam itu saya tidak tidur. Saya hanya duduk di sudut ruangan sambil berdoa agar pagi cepat datang. Dan di dalam hati saya tahu, rumah itu bukan hanya menyimpan kenangan buruk. Rumah itu dihuni oleh sesuatu yang masih berkeliaran dan mengikuti jejak siapapun yang tinggal di dalamnya. Setelah kejadian jejak kaki berdarah itu, saya berusaha bekerja seperti biasa, tapi jelas saya tidak bisa. Tubuh saya ada di rumah itu, tapi pikiran saya sudah ingin kabur sejak subuh. Setiap bayangan, setiap suara kecil, setiap sudut gelap seperti memanggil-manggil kejadian semalam. Pagi itu, saat saya sedang memotong sayuran di dapur sambil berusaha mengatur napas, tiba-tiba Pak Hadi muncul. "Rani," katanya pelan, "Tuan memanggilmu ke ruang kerjanya." Saya spontan gugup. "Ada apa, Pak?" Pak Hadi menatap saya seperti sedang menilai emosi saya. Dia bilang, "Penting." Saya mengangguk dan berjalan menuju ruang kerja Tuan Darmawan. Tangga menuju lantai 2 terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena saya baru saja melewati malam terburuk sejak saya bekerja sebagai ART. Sesampainya di depan pintu ruang kerja, saya mengetuk pelan. "Masuk." Suara Tuan Darmawan terdengar lelah. Saya membuka pintu. Ruang kerjanya besar, penuh rak buku dan meja kayu tua yang penuh tumpukan dokumen. Tapi yang mencolok adalah wajah Tuan Darmawan. Puc, matanya cekung. Seperti seseorang yang sudah berminggu-minggu tidak tidur nyenyak. "Silakan duduk, Rani," katanya sambil mengarahkan tangan ke kursi di depannya. Saya duduk hati-hati. "Tadi malam kamu tidak tidur, ya?" Tiba-tiba ia bertanya. Saya menegang. "Dari mana Bapak tahu?" Ia tersenyum tipis tapi tidak ada kehangatan di sana. "Rumah ini tahu segalanya, termasuk keadaan penghuninya." Saya merinding. Tapi sebelum saya bisa bertanya apa maksudnya, Tuan Darmawan mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku dengar kamu melihat jejak kaki itu." Saya menahan napas. Ini pertama kalinya seseorang mengakui apa yang saya alami tanpa saya ceritakan dulu. "Pak, itu apa?" tanya saya pelan. Tidak ada yang bisa menjelaskan rasa takut saya lebih baik dari pertanyaan itu. Tuan Darmawan menutup wajahnya dengan kedua tangan, memijat pelipisnya. "Sebenarnya aku berharap kamu tidak mengalami apa-apa. Setidaknya beberapa minggu lagi." Saya menunggu. Degup jantung saya terdengar di telinga sendiri. "Rani," katanya perlahan, "rumah ini tidak pernah betul-betul ditinggali cuma oleh manusia. Ada penghuni lain." "Penghuni lain?" Saya mengulang. Ia mengangguk. "Bukan hantu sembarang hantu. Mereka terikat di sini, terperangkap di rumah ini." Saya menatapnya tanpa berkedip. "Siapa mereka, Pak?" Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau, "Keluargaku." Saya membeku di tempat. Jantung saya turun ke perut. "Maksud Bapak, istri dan anak Bapak?" tanya saya dengan suara hampir tak terdengar. "Iya." Jawabannya cepat, namun dipenuhi rasa sakit yang tajam. "Mereka tidak pernah benar-benar pergi." Saya terdiam, membiarkan kata-katanya merayap ke dalam pikiran saya. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. "Dulu, sebelum kecelakaan, rumah ini selalu penuh tawa. Anakku, Mira, suka berlari-larian di lorong. Istriku, Nadine, suka menghabiskan waktu di kamar yang kini kamu anggap terkunci." Saya menelan ludah. Kamar terkunci itu yang berbisik pada saya. Tapi setelah kecelakaan itu, ia menggeleng pelan,
Aku mulai mendengar suara mereka. Saya merasakan bulu kuduk meremang. Pertama, suara anakku tertawa di dapur. Lalu langkah kakinya. Lalu istri saya menangis dari kamar mereka. Saya semakin membeku. Aku kira aku hilang akal. Lanjutnya, sampai Pak Hadi pun mendengarnya. Pak Hadi tahu? Saya spontan bersuara. Dia sudah bekerja denganku lebih dari 20 tahun. Dia saksi semua kejadian di rumah ini. Saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara tidak percaya dan terlalu takut untuk meragukan. Aku tahu kamu ketakutan, katanya, menatap saya dengan mata sendu. Tapi rumah ini memang bukan rumah biasa. Dan kamu harus tahu satu hal. Saya menunggu dengan tubuh kaku. Penghuni itu, ia terdiam sebentar, tidak membahayakan kalau dibiarkan. Tapi kalau seseorang membuat mereka marah, mereka akan menunjukkan diri. Saya memikirkan bingkai foto yang jatuh sendiri. Jejak kaki berdarah. Bisikan dari kamar. Baik sekali kalau itu disebut tidak membahayakan. Saya tidak melakukan apa-apa. Pak, kata saya pelan. Ia mengangguk. Saya tahu. Justru itu yang membuat saya khawatir. Kenapa? Karena mereka yang biasanya diam, mulai mencari perhatian. Dan ketika roh mulai mencari perhatian, ia menatap saya lama, itu berarti mereka akan mulai memilih seseorang untuk berkomunikasi. Saya terpaku. Dan rumah ini, lanjutnya, sepertinya memilih kamu, Rani. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Lidah saya terasa lumpuh. Tuan Darmawan bersandar di kursi, tampak semakin tua dari sebelumnya. Jika kamu ingin pergi, saya tidak akan menahan. Tapi anehnya, meskipun seluruh tubuh saya berteriak ingin kabur, ada sesuatu di dalam diri saya yang menahan. Saya butuh waktu berpikir. Pak, jawab saya pelan. Ia mengangguk. Baik, tapi hati-hati malam ini. Saat saya bangkit dan hendak keluar dari ruang kerja, saya mendengar kalimat terakhir darinya. Pelan, tapi cukup untuk membuat lutut saya goyah. Kalau kamu dengar suara anak kecil lagi, jangan jawab, apapun yang terjadi. Saya menelan ludah dan mengangguk. Tapi tanpa saya tahu, malam itu adalah malam ketika penghuni rumah itu benar-benar mulai mendekati saya. Lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, setelah mendengar pengakuan Tuan Darmawan, saya tidak bisa tenang. Pikiran saya seperti diseret ke sana kemari, antara ketakutan, rasa penasaran, dan perasaan bahwa saya berada dalam bahaya tapi tidak tahu dari mana arah ancamannya. Saya berusaha tetap bekerja seperti biasa, mengelap meja makan, menyapu lantai, memastikan semua jendela tertutup. Tapi setiap kali saya lewat di depan kamar terkunci itu, jantung saya berdetak lebih kencang. Seolah-olah di balik pintu kayu itu ada seseorang yang sadar saya sedang lewat, dan memperhatikan. Setelah makan malam selesai dan rumah mulai hening, perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Pak Hadi sudah masuk ke kamarnya. Begitu juga para penjaga yang biasa berjaga di halaman. Lampu-lampu sudah dimatikan satu persatu. Rumah itu kembali ke keadaan aslinya. Sunyi, dingin, dan penuh bisikan tak terlihat. Saya masuk ke kamar kecil saya di lantai 1. Saya mengunci pintu, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya tidak ingin ada kejadian aneh lagi malam ini. Atau lebih tepatnya, saya berharap begitu. Sekitar lewat tengah malam, saya terbangun. Saya tidak tahu jam berapa tepatnya, tapi saya bisa merasakan udara di kamar berubah. Lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menahan napas saya keluar. Saat saya membuka mata, lampu kamar masih mati. Hanya ada sedikit cahaya dari luar yang masuk melewati jendela. Tapi cukup untuk membuat saya melihat bahwa kamar saya tidak lagi terasa kosong. Saya langsung duduk tegak di kasur. Tanpa sebab jelas, bulu kuduk saya berdiri semua. Tenang, tenang, Rani. Saya membatin, walau jelas saya tidak tenang. Lalu saya mendengarnya. Suara napas. Bukan napas saya. Bukan napas manusia dewasa. Napasnya pendek-pendek, seperti milik anak kecil. Enggak, ini cuma mimpi. Saya berkata pelan sambil memeluk lutut. Tapi suara napas itu semakin jelas. Datangnya dari sudut kamar. Sudut yang paling gelap. Sudut yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya dari jendela. Saya mencoba mengatur napas,
Tapi rasanya seperti ada tangan dingin yang menahan dada saya. Saya mulai sesak. Dan tiba-tiba, dari arah sudut gelap itu, terdengar suara kecil berbisik. Kak Rani. Saya membeku. Suara itu, suara anak kecil. Halus, seperti memanggil penuh harap. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tidak manusiawi. Saya teringat jelas peringatan Tuan Darmawan. Kalau kamu dengar suara anak kecil lagi, jangan jawab. Jadi saya tutup mulut rapat-rapat. Saya memejamkan mata, berusaha tidak merespon. Tapi suara itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Kak Rani, tolong aku. Napas saya berhenti seketika. Suara itu sekarang ada tepat di sebelah kasur saya. Saya bisa merasakan kasur saya sedikit bergetar. Seperti ada sesuatu yang naik ke atasnya. Saya ingin lari, ingin berteriak. Tapi tubuh saya tidak mau bergerak. Lalu saya merasakan hembusan napas dingin di pipi saya. Hembusan napas kecil, pendek, seolah sosok itu sedang merangkak mendekat, mencari wajah saya. Saya membuka mata sedikit, hanya sedikit, dan saya melihatnya. Siluet kecil, seperti tubuh seorang anak, berdiri di kaki kasur. Tapi bukan itu yang membuat saya hampir pingsan. Yang membuat saya benar-benar ingin mati ketakutan adalah anak itu tidak punya wajah. Mukanya kosong. Hanya kulit pucat yang rata dari atas sampai bawah. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Tapi entah bagaimana, saya tetap bisa mendengar suaranya memanggil saya. Kak Rani, lihat aku. Saya menggigit bibir, menahan diri agar tidak berteriak. Saya menutup mata erat-erat lagi. Saya ingat pesan Tuan Darmawan. Kalau saya menjawab, kalau saya bereaksi, entah apa yang akan terjadi. Anak itu bergerak. Tubuhnya terdengar merayap mendekat. Saya bisa merasakan kasur saya turun perlahan. Seperti ada yang naik dan duduk di samping saya. Napasnya kini tepat di depan wajah saya. Kakak, kenapa nggak lihat aku? Saya gemetar hebat. Dan tiba-tiba, napas dingin itu hilang. Hening. Saya tidak membuka mata. Saya menahan napas. Menunggu apakah sosok itu masih di sana. Lalu, bro, pintu kamar saya terbanting keras seolah ada yang memukulnya dari luar. Saya tersentak dan membuka mata spontan. Sosok itu sudah hilang. Tapi pintu kamar saya sekarang terbuka lebar. Padahal saya yakin tadi sudah saya kunci. Dan di lantai, tepat di depan pintu, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki seperti milik anak-anak, mengarah keluar kamar. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Jejak itu bukan darah. Jejak itu hitam seperti arang. Dan saat saya mendekat, baunya seperti sesuatu yang terbakar. Saya tidak tidur lagi malam itu. Saya duduk diam sampai matahari terbit. Sambil menahan tangis dan bertanya-tanya. Kalau anak itu tidak punya wajah, lalu siapa yang berbicara tadi malam? Pagi setelah kejadian, anak tanpa wajah itu, saya berjalan di rumah seperti mayat hidup. Mata saya sembab, tubuh saya lemas, dan kepala saya terus berdengung. Saya tidak tidur sama sekali. Hanya menunggu matahari terbit sambil duduk memeluk lutut di sudut kamar. Begitu sinar pagi menyelinap dari jendela, saya langsung keluar. Saya tidak peduli wajah saya berantakan atau rambut saya kusut. Yang penting saya pergi dari kamar itu sebelum hal lain muncul. Di ruang makan, Pak Hadi sudah menyiapkan sarapan untuk Tuan Darmawan. Ketika beliau melihat saya, ia langsung mendekat. Rani, kamu pucat sekali. Tidak tidur, ya? Tanyanya. Saya ingin bercerita. Tapi kata-kata tertahan di tenggorokan saya. Bukan hanya karena saya takut, tapi juga karena saya takut dia tidak percaya. Akhirnya saya hanya menjawab, agak susah tidur. Pak Hadi menghela napas. Kalau kamu merasa tidak nyaman, bilang saja. Tidak usah dipendam sendiri. Saya mengangguk. Meski jelas saya tidak akan cerita apapun. Hari itu berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Rumah terasa lebih aktif. Tidak seperti biasanya yang sunyi. Rumah itu seperti sedang bernafas lebih keras. Seperti ada sesuatu yang berjalan di dalam dinding. Atau melirik dari balik pintu. Perasaan itu makin kuat setiap kali saya lewat dekat kamar terkunci. Bahkan dari kejauhan, saya bisa merasakan hawa dingin mengalir dari celah bawah pintunya.
Menjelang sore, saat saya sedang menyapu lorong, saya mendengar suara klik pelan. Saya menoleh cepat. Itu suara kunci pintu. Dan saya melihatnya. Pintu kamar terkunci itu terbuka sedikit. Awalnya saya kira saya salah dengar. Tapi saat saya mendekat pelan-pelan, saya melihat benar, pintunya tidak tertutup rapat lagi. Ada celah sekitar 2 jari, cukup lebar untuk membuat hati saya mencelos. Saya tahu saya tidak boleh mendekat. Saya tahu saya seharusnya pergi ke bawah, pura-pura tidak melihat. Tapi lorong itu terasa seperti mendorong saya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggiring saya makin dekat. Saat saya berdiri tepat di depan pintu, bau aneh menyembur keluar. Bau apek bercampur sesuatu seperti kertas lama dan debu terbakar. Tangan saya gemetar saat saya menyentuh gagang pintu. "Tolong, jangan buka," batin saya memohon, tapi tubuh saya bergerak sendiri. Saya mendorong pintu itu pelan. Cereak! Suara selnya menggores telinga saya. Pintu itu terbuka penuh, menampilkan bagian dalam kamar yang selama ini tersembunyi. Dan disitulah semuanya berubah. Kamar itu sama sekali tidak seperti kamar lain di rumah itu. Langit-langitnya lebih rendah. Jendelanya ditutup kain hitam tebal. Bau apek memenuhi ruangan seperti kamar itu telah lama ditinggalkan. Namun yang paling membuat saya merinding adalah kondisi barang-barangnya. Semuanya tertata rapi. Tidak ada debu. Tidak ada remah kotoran. Tidak ada tanda kamar itu terbengkalai. Justru sebaliknya, kamar itu terlihat seperti baru saja digunakan. Ranjang putihnya rapi. Bantalnya masih menampakkan sedikit lekukan seperti seseorang baru saja duduk di sana. Meja riasnya bersih dan mengkilap. Di atasnya, ada sisir kecil berwarna merah muda. Saya menelan ludah. Itu kamar seorang anak perempuan. Saya langsung tahu itu kamar mendiang Mira. Saya mundur setengah langkah, tapi tiba-tiba terdengar suara kecil dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Saya langsung menoleh ke arah suara. Itu suara mainan. Boneka kayu kecil yang duduk di rak. Kepalanya bergerak pelan, jatuh ke satu sisi, lalu berdiri tegak lagi seperti ada yang menyentuhnya. Saya memejamkan mata sejenak, bernapas pelan, lalu membuka mata lagi. Boneka itu sudah diam. Tapi ada hal lain yang membuat dada saya terasa mau pecah. Di meja kamar itu, ada foto kecil. Foto Mira. Dan di samping fotonya, ada foto saya. Foto yang sama persis dengan yang saya simpan di dompet. Saya langsung panik. Saya tidak pernah memberi foto itu pada siapapun. Tidak pernah meninggalkannya dimanapun. Tidak pernah menunjukkannya ke siapapun. Jadi bagaimana bisa foto itu ada di kamar ini? Saya mendekat perlahan, tangan saya masih gemetar. Saat saya menyentuh foto itu, saya sadar sesuatu. Foto saya di kamar itu sudah berubah warna. Bagian wajah saya sedikit memudar. Seperti ada yang menghapusnya perlahan. Dan saat saya membalik foto itu, ada tulisan kecil dengan tulisan tangan anak-anak. "Kak Rani, main sama aku, ya?" Saya menjatuhkan foto itu seketika. Tepat saat itu pula, kain hitam penutup jendela bergerak sendiri, seperti ada tangan kecil yang menariknya dari belakang. Angin dingin menyapu wajah saya, dan saya mendengar suara tawa kecil. Tawa yang sama seperti yang saya dengar di lorong. Saya segera lari keluar. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tidak peduli pintunya belum saya tutup. Saya tidak peduli apakah ada sesuatu yang mengikuti saya atau tidak. Begitu sampai di ujung lorong, saya berhenti dan menatap kamar itu dari jauh. Pintunya kini terbuka lebar, dan dari dalam kamar, saya masih bisa mendengar suara lirih seperti anak kecil berbisik. "Jangan lari, Kak." Hari itu saya akhirnya sadar, rumah itu tidak hanya berhantu, tapi hantunya sedang memilih saya. Dan kamar yang seharusnya selalu terkunci itu, kini membuka diri untuk saya. Sejak kamar itu terbuka, saya tidak lagi bisa bekerja dengan pikiran tenang. Setiap langkah yang saya ambil terasa diawasi. Setiap suara kecil terdengar seperti panggilan dari yang tak terlihat. Rumah itu benar-benar terasa hidup. Atau mungkin, lebih tepatnya, yang mati di rumah itu mulai bangun. Sore itu, setelah kejadian yang hampir membuat saya pingsan di depan kamar Mira, saya duduk di dapur sambil memegang gelas air. Tangan saya gemetar. Napas saya tidak teratur.
Pak Hadi masuk ke dapur dan langsung berhenti saat melihat keadaan saya. "Rani, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Saya menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, saya menangis. Bukan terisak keras, tapi air mata mengalir begitu saja, tanpa bisa saya tahan. Pak Hadi menatap saya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada yang terjadi?" Suaranya lembut, seperti suara ayah menenangkan anak kecil. Saat itulah saya memutuskan untuk jujur. "Pak, saya masuk ke kamar itu," kata saya dengan suara bergetar. Pak Hadi langsung membeku. Ekspresinya berubah, dari khawatir menjadi panik, lalu kembali ke ekspresi datar yang ia paksakan. "Kamar yang mana?" Meski saya tahu ia sudah tahu jawabannya. "Kamar Mira," jawab saya pelan. Ia langsung duduk di kursi, tangannya menutupi setengah wajahnya. "Astaga! Kamu benar-benar masuk ke sana?" "Saya tidak sengaja, Pak." Pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Pak Hadi memejamkan mata lama sekali, seperti sedang berdoa. Saya melanjutkan, "Tapi itu bukan yang paling aneh. Di dalam kamar itu ada foto saya. Foto saya yang hilang dari dompet." Pak Hadi menatap saya cepat, begitu cepat sampai kursi yang ia duduki bergerak sedikit. "Foto kamu?" Ulangnya tidak percaya. "Di kamar Mira." Saya mengangguk, tapi fotonya berubah. Wajah saya seperti memudar. Lalu ada tulisan tangan anak-anak di belakangnya. Dia meminta saya main dengannya. Pak Hadi terlihat sangat terpukul. Ia menatap lantai, lalu akhirnya berkata dengan suara berat, "Seharusnya kamu tidak dipilih." Saya menelan ludah. Kata dipilih itu membuat perut saya mual. "Dipilih oleh siapa, Pak?" Pak Hadi mengangkat wajahnya dan menatap saya dengan mata merah. "Rani, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang tidak pernah Tuan Darmawan ceritakan pada siapapun, bahkan pada polisi sekalipun." Saya mencondongkan tubuh ke depan. Di hati saya ada rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang tidak bisa diabaikan. Pak Hadi menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Kejadian yang menewaskan Nyonya Nadine dan anaknya bukan kecelakaan biasa," katanya pelan. "Semua orang mengira mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi sebenarnya, itu hanya setengah dari kebenaran." Saya menahan napas. Kecelakaan itu memang terjadi. Mobil mereka terguling dan terbakar. Tapi, jenazah mereka tidak pernah ditemukan. "Apa?" Saya terperanjat. "Jadi mereka hilang?" "Tidak, jenazahnya ditemukan. Tapi, ia menelan ludah, ditemukan di sini." Saya langsung merinding semua. "Pak, maksudnya bagaimana?" "Mayat mereka tidak berada di mobil. Polisi menemukannya di gudang belakang rumah ini, di tempat penyimpanan alat kebun. Disusun dengan posisi aneh, seolah-olah dipindahkan." Saya menutup mulut. Jantung saya seperti tidak berdetak. Lalu bagaimana bisa dianggap kecelakaan? Tuan Darmawan memohon kepada polisi untuk menutup kasus itu. Ia bilang keluarganya tidak kuat menghadapi penyelidikan yang lebih dalam. Ia punya kekuasaan, Rani. Ia mantan anggota DPR. Polisi itu menuruti. Saya terdiam. Suara saya serak ketika bertanya, "Jadi, mereka sebenarnya dibunuh?" Pak Hadi tidak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. "Lalu, siapa yang membunuh mereka?" Suara saya nyaris tak terdengar. Pak Hadi menatap saya dalam-dalam. Sangat lama. Seakan ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus menjawab atau tidak. Akhirnya ia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Rumah ini." Saya membeku. Tidak mengerti. Rumah ini, dulunya bekas tempat ritual. Tahun 1970-an, sebelum dibangun ulang, lokasi ini dipakai oleh kelompok tertentu. Orang-orang sini bilang banyak anak hilang dulu. Banyak roh gentayangan. Banyak yang tersisa di tanah ini. Ia menatap langit-langit. Dan keluarga Tuan Darmawan, tanpa mereka sadari, tinggal di rumah yang menarik roh anak-anak itu. Saya mulai merasa mual. Rumah ini bukan hanya berhantu. Rumah ini seperti magnet bagi arwah. "Tapi kenapa foto saya ada di kamar itu?" tanya saya dengan suara gemetar. Pak Hadi memandang saya dengan wajah sedih.
Karena menurut mereka, kamu mirip dengan Mira. Saya terdiam. Terlalu mirip, lanjutnya. Dan mungkin, mereka ingin mengganti apa yang hilang. Saya langsung merinding. Sangat merinding. Pak, maksudnya mereka ingin saya jadi pengganti Mira? Pak Hadi mengangguk pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat kaki saya terasa mau lemas. Rani, kamu harus pergi dari rumah ini. Sebelum mereka memutuskan bahwa kamu bukan hanya mirip, tapi harus menggantikan. Di detik itu saya sadar, apapun yang terjadi di rumah ini, bukan lagi soal hantu atau gangguan kecil. Rumah ini sedang berusaha mengambil sesuatu dari saya. Atau mungkin, mengambil saya sepenuhnya. Setelah mendengar pengakuan Pak Hadi, seluruh tubuh saya terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena saya sadar satu hal yang sangat penting. Saya bukan hanya melihat penghuni rumah itu. Saya sedang dipilih oleh mereka. Dan ketika sesuatu yang sudah mati memilih seseorang yang masih hidup, itu tidak pernah berarti sesuatu yang baik. Malam itu, saya memutuskan untuk berkemas. Saya tidak peduli jika saya harus meninggalkan gaji, pekerjaan, bahkan tempat tinggal. Yang penting saya keluar sebelum rumah itu mengikat saya. Kata Pak Hadi terus bergema di kepala. Keluar, Rani. Sebelum mereka memutuskan kamu harus menggantikan Mira. Saya membawa 2 tas. Satu berisi pakaian, satu berisi barang-barang penting seperti dompet, HP, dan surat-surat. Saya memasukkan semuanya secepat mungkin. Tangan saya gemetar, tapi saya memaksa diri agar tetap bergerak. Saat saya memasukkan tas terakhir ke dalam lemari kecil di luar kamar, saya mendengar suara dari ujung lorong. Cerea. Suara pintu terbuka. Saya menoleh perlahan, dan hati saya langsung mencelos. Pintu kamar Mira terbuka lagi. Kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Dan dari dalam kamar itu, saya bisa melihat bayangan kecil berdiri di tengah ruangan. Tapi tidak hanya satu. Ada 2. Yang satu tinggi, seperti perempuan dewasa. Yang satu lagi rendah, seperti anak kecil. Saya langsung menutup pintu kamar saya dengan cepat, membenamkan punggung ke permukaannya. Napas saya terengah-engah. Tenang, Rani, kamu cuma panik. Saya mencoba menenangkan diri, tapi suara saya sendiri terdengar palsu. Saya mendengar langkah kaki kecil bergerak ke arah pintu saya. Pelan, lambat, menyeret. Lalu, tok, 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 ketukan kecil. Seperti anak berumur 7 tahun mengetuk pintu kamar orang tua. Saya menutup mulut, menahan napas. Kak Rani, suara kecil itu terdengar. Sama seperti malam sebelumnya. Jangan pergi. Saya menggigit bibir sampai terasa darah. Saya tahu jika saya menjawab, saya akan benar-benar terikat pada mereka. Dan saya tidak akan bisa keluar dari rumah ini lagi. Ketukan itu berulang. Tok, tok, tok. Tolong, jangan tinggalkan aku. Ada jeda. Hening. Sangat hening. Lalu terdengar suara lain. Suara perempuan dewasa. Serak. Dalam. Seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Kami butuh kamu, Rani. Saya hampir jatuh pingsan. Suara itu bukan suara manusia hidup. Suara itu seperti datang dari tenggorokan yang sudah mengering. Dari mulut yang tidak lagi lengkap. Dari jiwa yang terjebak antara dunia. Saya memaksakan tubuh saya bergerak, meraih tas saya, dan menggendongnya di bahu. Saya harus keluar. Saya membuka jendela kamar saya. Jendela itu menghadap taman belakang. Tingginya hanya sekitar 2 meter. Saya bisa melompat. Saya membuka jendela selebar mungkin. Tapi saat saya memegang kusennya, saya mendengar suara nafas tepat di belakang telinga saya. Dingin. Panjang. Rani? Saya langsung melompat keluar jendela tanpa pikir panjang. Saya jatuh ke tanah, menahan rasa sakit di kaki. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengeluh. Saya bangun dan berlari menuju gerbang belakang. Di belakang rumah, ada pintu besi kecil yang biasa digunakan penjaga. Saya tahu Pak Hadi kadang membukanya sore-sore untuk buang sampah. Saya mendorong pintu itu sekuat tenaga. Terkunci. Tidak. Saya berteriak, panik, mencoba memutar gagang pintu berkali-kali. Saya mulai menangis. Ini tidak adil.
Tuhan, ini tidak adil. Lalu dari balik pohon di samping gerbang, Pak Hadi muncul sambil menenteng senter. Rani. Saya menoleh cepat. Pak, tolong. Saya harus keluar. Saya. Pak Hadi langsung datang dan membuka kunci gerbang dengan cepat. Cepat. Rumah itu sudah sadar kamu mau pergi. Saya tidak tahu apa maksud kalimat itu, tapi saya tahu saya harus berlari. Gerbang terbuka. Saya berlari. Tapi sebelum saya benar-benar keluar, sebelum tubuh saya melewati pintu itu, ada suara yang memanggil saya. Suara kecil. Sedih. Memohon. Kak, Rani? Saya berhenti sepersekian detik. Dan dalam sekilas pandang dari sudut mata, saya melihat sesuatu di jendela lantai 2. Mir, anak kecil itu. Tapi wajahnya yang tadi malam tidak ada, kini perlahan muncul. Mata hitamnya terbuka lebar, menatap saya dengan tatapan penuh kehilangan. Mulutnya bergerak, membentuk kata-kata yang tidak saya dengar, hanya bisa saya baca dari gerakan bibirnya. Jangan tinggalkan aku. Saya memalingkan muka secepat mungkin dan berlari keluar gerbang. Begitu saya melewati pintu, Pak Hadi menutupnya dengan keras. Brak! Saya jatuh tersungkur di jalan luar. Nafas saya tersengal-sengal. Tapi untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya merasa hidup kembali. Pak Hadi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah keluar, Rani? Kamu selamat. Saya ingin percaya. Tapi saat saya berdiri dan melihat kembali ke rumah itu, semua lampu di lantai 2 menyala bersamaan. Tirai kamar Mira berkibar sendiri. Dan saya bisa merasakan tatapan yang tidak terlihat mengikuti saya. Rumah itu melepaskan saya. Tapi dari cara anginnya bergerak, dari cara pintunya bergetar pelan, dari bayangan yang masih berdiri di jendela, saya tahu satu hal. Saya mungkin sudah keluar. Tapi rumah itu belum selesai dengan saya.